Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nur Hayati. Baik, kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Adapun capaian pembelajaran kali ini yakni memahami konsep penyajian data, kemudian memahami data kuantitatif dan juga data kategori. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya di pengantar statistik ya, ada dua jenis data yang sering digunakan dalam statistik, yaitu berupa data kuantitatif dan juga data kategori. Untuk data kuantitatif ini terbagi lagi menjadi dua, yakni data diskrit dan juga kontinu ya. Data diskrit atau data yang bisa dihitung, data kontinu yakni data yang memang bisa diukur. Sedangkan untuk data kategori juga terbagi lagi menjadi dua, berupa data nominal dan juga data ordinal. Nah, kenapa penyajian data itu penting ya dalam statistik ya? Jadi kegunaannya di sini untuk memberikan informasi kepada pembaca ya, atau memudahkan pembaca untuk menerima informasi yang disajikan ya. Nah, umumnya ada tiga cara penyajian ya, baik itu berupa narasi, kemudian bisa berupa grafik atau diagram, dan juga berupa tabel ya. Nah, untuk penyajian data narasi ini biasanya lebih ke penelitian kualitatif ya, jadi emang lebih banyak narasi-narasi seperti itu. Namun di dalam penelitian kuantitatif itu juga kita bisa menggunakan narasi sebagai penjelas dari grafik atau diagram dan juga tabel yang kita sajikan. Nah, ini kita akan melihat contohnya satu persatu ya, contoh dari penyajian data terutama di dalam penelitian kuantitatif ya. Nah, yang pertama adalah bar chart atau biasa dikenal dengan grafik batang. Jadi untuk penyajian data ini biasanya data yang disajikan itu berupa data diskrit ya, bisa juga data dengan skala nominal maupun ordinal. Nah, gambar baloknya ini ya, gambar balok atau bata yang disajikan ini bisa secara vertikal maupun horizontal. Jadi nanti tergantung dari penyajinya mau pakai yang mana gitu ya. Kemudian cara menampilkan baloknya bisa berupa single bar, kemudian multiple bar atau subdivided bar gitu ya. Nah, ini kita lihat contoh dari penyajian data bar chart ya. Misalnya jumlah mahasiswa keperawatan dalam 3 tahun terakhir berdasarkan jenis kelamin ya. Tahun 2019 mahasiswa keperawatan lebih banyak berjenis kelamin laki-laki, misal seperti itu ya, yang biru laki-laki ya. Kemudian tahun 2020 sebaliknya, justru lebih banyak perempuannya ya, mahasiswanya seperti itu. Dan tahun 2021 trennya kembali lagi nih kayak 2019 lalu, jumlah mahasiswa keperawatan yang laki-laki lebih banyak daripada yang perempuan. Nah, ini penyajian bar chart ya. Nah, di sini ada persentasenya ya, biasanya 0, kemudian 10%, 20%, 30% dan seterusnya. Gitu ya. Selanjutnya ada beberapa ketentuan dalam pembuatan grafik ya yang memang harus ada gitu ya. Pertama ya, grafik yang disajikan itu harus sederhana dan juga self-explanatory. Jadi dia bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika pembaca melihat grafik, nah, itu pembaca sudah bisa menyimpulkan informasi yang disampaikan tanpa harus melihat narasinya. Nah, biasanya bagian-bagian yang ada dalam grafik itu bisa berupa nomor, kemudian judul dari grafiknya, terus ada sumber X dan juga sumber Y-nya, ada plotting data, ada keterangan dan juga sumbernya. Kemudian yang kedua, jenis penyajian datanya bisa berupa pie chart
ya, atau biasa dikenal dengan grafik lingkaran. Jadi di sini dia menyajikan data dalam bentuk skala nominal ataupun ordinal. Nah, biasanya lingkarannya ini 360 derajat ya. Terus proporsi data yang disajikan bisa dalam bentuk persentase ataupun dalam bentuk derajat. Ini contohnya, contoh pie chart ya. Misalnya jumlah mahasiswa kesehatan di Universitas A berdasarkan jurusan, misal kayak gitu ya. Nah, di sini jumlah mahasiswanya paling banyak didominasi oleh mahasiswa keperawatan. Misal ada 32% ya, disusul oleh mahasiswa kedokteran ya yang warna orange ya, sebanyak 27% ya kan. Kemudian yang ketiga mahasiswa kebidanan yang warna pink ya 24%, dan yang terakhir mahasiswa farmasi sebanyak 17%. Nah, ini dia untuk tampilan atau penyajian data pie chart. Selanjutnya penyajian data bisa berupa line chart ya. Jadi ini lebih ke menyajikan data diskrit ya. Tetapi data dengan skala nominal juga bisa digunakan, hanya saja untuk menggambarkan perubahan dari waktu-waktu ya, dari waktu ke waktu itu kelihatan, atau perubahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, misalnya ya, ini contoh dari line chart. Ini gambaran kasus DBD ya, demam berdarah dalam 1 tahun misalnya. Nah, di sini kan ada datanya dari Januari sampai Desember ya, dalam 1 tahun. Nah, misal di bulan Januari itu ada 10 kasus ya. Kemudian di bulan Februari ada 15 kasus. Bulan Maret turun lagi jadi 10 kasus. Bulan April naik lagi jadi 15 kasus. Kemudian bulan Mei naik lagi angkanya secara drastis menjadi 40 kasus, dan seterusnya sampai Desember. Nah, trennya ini ya, atau perubahannya dari waktu ke waktu ini kelihatan ya, dari bulan ke bulan ini kelihatan. Nah, ini ya biasanya line chart itu seperti ini penyajiannya. Selanjutnya penyajian data dalam bentuk histogram ya, atau grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Nah, biasanya ini bisa kita temukan ketika kita melakukan uji normalitas data ya. Nah, tampilan histogram ini dia berupa balok ya. Jadi punya sudut 90 derajat. Ada sumbu X dan juga sumbu Y-nya ya. Nah, lebar baloknya ini jadi jarak dari batas interval. Kemudian tinggi baloknya menunjukkan adanya atau besarnya frekuensi ya. Nah, kurva yang frekuensinya mengarah ke kiri ya, ke kiri itu biasanya dia bernilai negatif, kalau ke kanan dia bernilai positif ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini contoh histogram ya, terkait terapi hand massage gitu ya. Intensitas nyeri sebelum diberikan terapi hand massage ya, ini contohnya. Nah, ini grafiknya ya, baloknya terlihat di sini. Nah, yang khas dari histogram itu ada loncengnya di sini ya. Nah, untuk loncengnya sendiri ya, ini berbentuk lonceng, berarti datanya berdistribusi normal karena dia ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, kalau dia bernilai negatif, biasanya dia loncengnya ini lebih condong ke kiri. Nah, kayak gitu. Nah, kalau bernilai positif, dia lebih condongnya ke kanan ya. Di sini juga disajikan sudah lengkap, ada mean dan standar deviasinya, dan juga ada jumlah sampelnya ya. Gitu. Selanjutnya penyajian data bisa berupa stem and leaf ya, atau batang dan daun. Jadi menyajikan bilangan-bilangan sebagai batang dan juga daun sebagai bilangan sisa ya. Nah, ini contohnya. Kita tetap pakai data yang sama ya. Intensitas nyeri sebelum diberikan terapi hand massage ya.
Nah, ini yang dimaksud dengan frekuensi. Ya, ini data frekuensi. Kemudian ini batang dan juga ini daunnya, ya, stem leaf. Nah, di sini cara bacanya adalah ada dua, ya, frekuensi. Frekuensi berarti ada dua data yang dia punya skornya 7, ya. Jadi 7,0 itu yang pertama, 7,0 yang kedua. Jadi ada dua data. Kemudian nih ada 8 data yang memang punya skor 8, ya. 8 pertama, 8 kedua sampai 8 ke yang ke-8. Nah, selanjutnya ini ada 5 data yang punya skor 9. Jadi 9 pertama, 9 kedua sampai ke 9 ke 5. Nah, ini dia cara membaca stem and leaf, ya. Jadi dari sini juga kita bisa melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan box plot, ya. Box plot, ada kiki plot, ya. Untuk box plot sendiri, ya, itu garis tengahnya itu berupa median. Kemudian batas paling bawah dari boxnya itu merupakan kuartil pertama, dan batas paling atas itu berupa kuartil ketiga. Ini kita lihat contoh box plot, ya. Masih tetap dengan data yang sama, ya. Intensitas nyeri sebelum diberikan terapi hand massage, ya. Untuk mediannya, ini nilai mediannya 8, ya. Nilai mediannya ada 8. Kemudian batas bawah atau nilai minimum, ya. Berarti nilai minimumnya 7, ya. Skor nyeri terendah adalah 7, ya. Kemudian batas atas, ya, atau nilai maksimumnya 9. Berarti skor nyeri tertinggi adalah 9. Nah, kayak gitu, ya. Ini cara bacanya untuk box plot. Nah, yang terakhir itu adalah tabel, ya. Jadi ada beberapa komponen dari tabel itu sendiri, ya. Yang pertama ada judul tabel, ya. Biasanya ini menjawab what, when, and where, ya. Apa, kapan, dan di mana. Kemudian ada kepala tabel, ya. Kemudian ada tubuh tabelnya, dan yang terakhir ada sumber data, ya. Jadi ini bisa berupa keterangan data primer atau data sekunder. Ini contoh tabel frekuensi, ya, dari hasil output SPSS, ya. Ini dia variabelnya atau jenis kelamin, ya, laki-laki dan wanita, ya, atau perempuan. Nah, frekuensinya berarti ini jumlah laki-lakinya sebanyak 11, ya, dengan persentase 36,7, sedangkan jumlah perempuannya ada 19 dan persentase 63,3%. Nah, biasanya disajikan cukup 3 kolom ini, ya. Sedangkan untuk valid persen dan juga kumulatif persen ini tidak perlu disajikan, gitu. Ini referensi yang saya pakai, ya. Mungkin cukup sekian untuk materi penyajian data. Kita akan berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.